Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kita hari ini kita akan belajar tentang materi selanjutnya, yaitu tentang teori konsumsi Islam. Kita ketahui bahwa dalam aktivitas ekonomi ada 3 hal yang dipelajari, yaitu produksi, kemudian konsumsi, dan distribusi. 3 hal ini yang dipelajari dalam aktivitas ekonomi, baik itu konvensional maupun Islam. Nah, hari ini, pada kesempatan kita hari ini, kita akan membahas bagaimana konsumsi jika dilihat dalam perspektif Islam. Yang pertama adalah terkait dengan apa itu konsumsi. Definisi dari konsumsi adalah kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa. Jadi yang disebut konsumsi itu adalah kegiatan menghabiskan nilai guna. Maka kegiatan konsumsi itu tidak identik dengan makan. Ya, walaupun makan itu merupakan bagian dari konsumsi. Misalkan kalau seorang mahasiswa menghabiskan nilai guna full point, misalkan, berarti melakukan kegiatan konsumsi, itu juga merupakan bagian dari konsumsi. Maka pena atau ballpoint ini akan nilai gunanya semakin sering dipakai maka semakin berkurang, dan ketika semakin berkurang maka tidak bisa dipakai lagi. Inilah yang disebut sebagai konsumsi, yaitu kegiatan menghabiskan nilai guna baik itu barang maupun jasa. Yang kedua, sifat barang yang dikonsumsi. Ini ada sifat barang yang dikonsumsi dalam Islam, ada syarat terkait dengan barang yang dikonsumsi. Jadi dalam Islam dipersyaratkan menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi, barang yang dikonsumsi adalah barang yang sifatnya adalah at-thayyibat, barang-barang yang bagus, baik, barang-barang yang tidak membahayakan. Ini at-thayyibat. Dan konsep konsumsi ini sama dengan konsep ar-rizq atau pemberian dari Allah. Apa yang diberikan oleh Allah itu adalah bagian dari konsumsi itu. Nah, ini adalah syarat dari konsumsi. Jika dalam konvensional, maka konsumsi itu sifatnya umum, kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara umum tanpa ada persyaratan khusus. Sedangkan dalam Islam ada syaratnya, barang itu harus halalan thayyiban, bahasanya seperti itu, halalan thayyiban, bahwa barang itu harus halal dan thayyib, artinya bagus, tidak membahayakan kesehatan, tidak mempengaruhi bagaimana. Selanjutnya adalah tujuan dari konsumsi menurut konvensional dan Islam. Kita akan melihat bagaimana perbedaan antara konsumsi menurut ekonomi konvensional
atau yang kita kenal dengan ekonomi barat dengan ekonomi Islam. Ada 2 poin penting yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan tujuan konsumsi. Yang pertama adalah tujuan konsumsi dalam ekonomi barat atau ekonomi konvensional adalah tercapainya utilitas atau kepuasan, sedangkan kepuasan itu bersifat subjektif. Maka tujuan konsumsi menurut ekonomi barat adalah untuk maximizing satisfaction, yaitu untuk memaksimalkan utilitas atau kepuasan. Orang mengkonsumsi apapun tujuannya adalah untuk mencapai kepuasan yang maksimal. Hal ini berbeda dengan tujuan konsumsi dalam Islam. Tujuan konsumsi dalam Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Ini yang dikenal dengan needs, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara maslahat. Ada 2 poin penting di sini, bahwa kegiatan konsumsi seorang muslim selain untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan prinsip maslahat. Nah, ini bagaimana konsepnya? Kok bisa dalam ekonomi konsumsi kok ditujukan untuk orang lain, untuk masyarakat? Kalau dalam ekonomi konvensional, Y itu sama dengan C. Pendapatan seseorang itu sama dengan konsumsi. Jika konsumsinya naik, jika pendapatannya naik, maka konsumsi akan naik. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk memenuhi, untuk memaksimalkan utilitas atau kepuasan. Semakin tinggi pendapatan, maka tingkat kepuasan akan semakin tinggi pula. Nah, ini berbeda dengan ekonomi Islam, yang mana ada instrumen zakat, infak, sedekah. Jadi pendapatan itu sebelum benar-benar dikonsumsi ada namanya zakat, infak, dan sedekah. Dan zakat, infak, sedekah inilah yang digunakan untuk membantu masyarakat. Jadi ketika pendapatan seseorang itu naik, zakatnya juga akan ikut naik. Kalau zakatnya ikut naik, maka masyarakat yang terbantu karena ikut zakat, karena masyarakat yang terbantu karena dibayarkan zakat itu juga akan semakin banyak pula. Maka bagi seorang muslim, pendapatan yang tinggi, pendapatan yang terus naik akan mempengaruhi zakat. Zakat juga akan terus naik. Kalau zakatnya banyak, maka masyarakat yang dibantu juga akan semakin banyak. Itu kalau dalam Islam pendapatan yang diperoleh itu sudah mencapai nisab. Sedangkan kalau belum mencapai nisab, maka bisa infak atau sedekah. Ini juga tujuannya untuk membantu ta'awun, untuk membantu saling bekerja sama kepada masyarakat, kepada orang lain yang membutuhkan. Yang kedua, perbedaan konsumsi menurut ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam adalah anggaran dalam konsumsi. Seseorang tidak dapat memaksimalkan kepuasan jika anggarannya sedikit. Jadi kepuasan itu tergantung dengan anggaran.
Jika seseorang tidak punya anggaran, maka tidak mampu memenuhi kepuasan, tidak akan memenuhi kepuasan dalam konsumsinya. Sama misalkan pendapatan seseorang 5.000, maka tingkat kepuasan seseorang itu adalah barang dan jasa X dan Y yang nilainya adalah 5.000 itu. Jadi ini yang disebut pendapatan itu selalu sama dengan konsumsi. Jadi kalau misalkan seseorang pendapatan per bulan 5.000, maka tingkat kepuasannya sebesar 5.000 jumlah barang dan jasa yang mampu dibeli dari 5.000 itu. Ketika pendapatannya naik, maka konsumsinya juga naik. Ketika pendapatannya naik, maka tingkat kepuasannya juga akan naik. Misalkan dari awalnya 5.000 naik pendapatannya jadi 10.000, maka tingkat konsumsinya akan naik. Kenapa? Karena tingkat kepuasannya juga naik. Yang awalnya bisa untuk memenuhi kebutuhan, hanya bisa memenuhi kebutuhan X, Y, ketika pendapatan 10.000 bisa untuk memenuhi barang X, Y, dan Z. Akan terus seperti itu, karena memang tujuannya adalah untuk memaksimalkan kepuasan, maximizing satisfaction. Sedangkan dalam ekonomi Islam ini berbeda, yaitu anggaran bukanlah satu-satunya standar yang dijadikan ukuran dalam konsumsi, tetapi ada nilai dan norma. Inilah mengapa dalam kegiatan ekonomi Islam selalu berdasarkan nilai dan norma yang sesuai dengan prinsip syariah, ditentukan oleh syarak. Jadi misalkan pendapatan seseorang ketika naik tidak akan mempengaruhi pola konsumsi, tidak akan mempengaruhi perilaku konsumsi. Tetap seseorang akan memprioritaskan kebutuhan berdasarkan need atau kebutuhan dalam memenuhi keperluan sehari-hari. Misalkan seseorang mempunyai pendapatan awalnya 5.000, maka 5.000 itu bisa untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Sebab dalam Islam konsumsi itu ada untuk keperluan dunia. Apa keperluan dunia itu? Ya untuk makan, untuk minum, pemenuhan tempat tinggal, dan lain sebagainya, untuk bertahan hidup, agar manusia bisa bertahan hidup. Yang kedua, konsumsi untuk akhirat. Melalui apa? Melalui zakat, infak, dan sedekah. Maka pendapatan seseorang sebelum digunakan untuk konsumsi, murni untuk konsumsi, maka harus dipotong zakat jika sudah memenuhi nisab. Kemudian kalau belum memenuhi nisab, dipotong, diberikan infak, sedekah kepada siapa? Kepada masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya adalah ini dasar nilai dan norma yang digunakan dalam Islam. Ada dua hadis. Ini bukti bahwa Islam itu mengatur setiap transaksi, setiap kegiatan ekonomi, termasuk dalam konsumsi. Satu hadis dari Rasul, nahnu qaumun la na'kulu hatta yaju'u wa idza akalna la nashba'u. Ini hadis yang sangat populer sebenarnya.
ini mengajarkan kita tentang bagaimana seseorang harus mengkonsumsi barang. Jadi Rasul mengajarkan masyarakat muslim itu adalah makan, tidak akan makan sampai mereka lapar. Jadi prinsip atau etika konsumsi kita seorang muslim akan makan jika lapar, makan jika lapar, dan berhenti makan sebelum kenyang. Jadi ini adalah etika yang dalam hasanah Islam harus dijadikan sebagai contoh model percontohan bagi setiap muslim. Ini cara mengkonsumsi. Jadi ketika kita punya pendapatan, punya uang, tidak semuanya harus dihabiskan. Kita makan secukupnya saja, kita makan jika sudah lapar, dan berhenti makan sebelum kenyang. Ini adalah etika yang diajarkan oleh Rasul. Yang kedua adalah khairul umuri ausatuha, sebaik-baik perkara itu ya yang tengah-tengah. Artinya tidak terlalu kenyang, banyak makan, tetapi juga tidak kelaparan, sebab dua-duanya ini sangat tidak baik. Dua-duanya ini akan membawa dampak buruk bagi seorang muslim. Inilah dua hadis dari Rasul sebagai landasan nilai dan norma seseorang dalam mengkonsumsi baik barang maupun jasa. Jadi di dalam Islam bukan perkara seseorang itu mempunyai pendapatan atau uang untuk membeli, bukan perkara itu, tetapi selain anggaran Y dibatasi oleh nilai dan norma merujuk pada hadis Rasul. Misalkan seseorang punya pendapatan yang banyak, untuk membeli apapun sebenarnya bisa, tetapi karena didasarkan kepada nilai dan norma ini, maka tidak jadi membeli. Nah, ini dua dasar untuk melakukan konsumsi dalam Islam. Nah, kemudian kita bahas tentang perilaku konsumen muslim atau yang kita kenal dengan consumer behavior. Ini jadi tema yang menarik ketika kita bahas tentang ekonomi. Apa sih yang disebut sebagai consumer behavior? Perilaku konsumen diartikan sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa. Jadi ini adalah perilaku konsumen. Nah, bagaimana perilaku konsumen seorang muslim atau perilaku konsumsi muslim harus didasarkan kepada pertimbangan. Satu, pertimbangannya adalah manusia tidak kuasa mengatur secara detail permasalahan ekonomi masyarakat atau negara. Maka karena ketidakmampuan ini, ketidakmampuan manusia dalam mengkondisikan kebutuhan hidupnya, maka umat Islam harus yakin bahwa yang memenuhi kebutuhan itu adalah Allah. Jadi manusia itu sebagai hamba yang sifatnya terbatas, yang memenuhi kebutuhan adalah Allah, yang menumbuhkan tanaman, yang menghasilkan produk dan lain sebagainya, itu adalah dari Allah. Yang kedua, pola konsumsi
didasarkan kepada kebutuhan, needs, bukan didasarkan kepada preferensi, sesuatu yang disukai. Jadi tidak hanya ketika beli barang atau jasa kita menempatkan preferensi yang paling unggul, yang penting suka, tidak seperti itu, tetapi berdasarkan kebutuhan. Seseorang membeli barang karena memang butuh. Agar apa? Agar terhindar dari sifat boros, supaya terhindar dari sifat sia-sia. Dan sifat sia-sia, boros, itu adalah perbuatan yang disukai oleh setan. Yang ketiga adalah orang muslim harus sadar bahwa kehidupan bermasyarakat dituntut untuk saling menghargai dan menghormati sesamanya sehingga terhindar dari kesenjangan. Jadi ada prinsip persamaan di dalam Islam, baik dalam tatanan ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Maka posisi seseorang yang satu dengan yang lainnya itu sifatnya sama. Ini untuk meminimalisir gap antara orang-orang yang punya sumber daya yang melimpah atau orang kaya dengan orang miskin. Berdasarkan seperti itu. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa tidak akan masuk surga seseorang jika ada tetangganya yang merasa kelaparan. Nah, ini menunjukkan bahwa seseorang harus bertanggung jawab terhadap lingkungannya, terutama masalah pemenuhan kebutuhan, sehingga kita tidak bisa, seorang muslim tidak bisa berfoya-foya makan enak sedangkan tetangganya kelaparan, berarti tidak menghormati sesamanya. Nah, ini prinsip-prinsip dalam konsumsi Islam. Selanjutnya adalah tadi kita sudah membahas bahwa dalam ekonomi konvensional tujuan dari konsumsi adalah untuk memaksimalkan kepuasan atau satisfaction. Nah, dalam ekonomi konvensional kepuasan itu diukur dengan teori nilai guna atau utility. Ini menunjukkan bahwa misalkan seseorang ingin makan buah kurma, ada nilai guna total, berarti kepuasan yang diperoleh. Kemudian ada nilai marginal, keinginan untuk nambah lagi, keinginan untuk mengkonsumsi lagi, puas atau belum. Nah, ini jika kurma yang dimakan itu 0, otomatis tidak mendapatkan nilai guna, utility enggak ada. Kemudian jika yang dimakan kurma itu adalah 1, nilai guna totalnya misalkan 15, mendapatkan kepuasan, mendapatkan kenikmatan makan kurma itu totalnya 15. Karena nilainya 15, maka pasti seseorang itu akan pengen makan 1 kurma lagi, nilai marginalnya 25. Rasa kepengennya itu besar karena masih 1. Ketika kemudian konsumen ini nambah 1 lagi, maka nilai guna totalnya bertambah dari 15 menjadi 40. Tetapi nilai marginalnya semakin turun dari 25 ke 20. Artinya ketika seseorang mengkonsumsi kurma, ketika mengkonsumsi 1 masih pengen konsumsi lagi karena nilai marginalnya tinggi, masih pengen makan buah 1 lagi, masih pengen besar,
Sedangkan ketika sudah makan 2 kurma, kemudian mau makan yang ketiga, maka nilainya berkurang. Ini yang disebut sebagai tabel nilai guna. Maka kalau dibuat grafik, maka grafiknya seperti ini. Seseorang ketika makan ini, grafiknya awalnya adalah naik, tetapi akan punya titik puncak di mana seseorang sudah tidak mau makan lagi. Artinya seseorang sudah tidak mau nambah lagi untuk makan. Ini sudah titik puncak, berarti disinilah tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan itu di situ. Misalkan seseorang itu titik kepuasannya adalah di paling tinggi adalah 79, dan itu di angka kurma yang ke-7. Artinya di kurma yang ke-7 konsumen itu sudah mendapatkan kepuasan yang maksimal. Jika nambah lagi maka semakin berkurang, sudah tidak punya hasrat lagi untuk nambah lagi. Ini yang disebut sebagai teori nilai guna, yang dalam ekonomi konvensional ini dikenal dengan the law of diminishing return. Nilai guna akan semakin menurun apabila konsumsi ditambah terus, maka nilai guna total akan semakin sedikit. Itu teori dalam ekonomi konvensional. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan oleh seorang konsumen muslim. Yang pertama ada prinsip syariah, yaitu prinsip yang menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam mengkonsumsi. Ini yang didasarkan pada halalan thayyibah. Halalan thayyibah tadi, bahwa ketika mengkonsumsi sesuatu maka didasarkan pada prinsip syariah. Apa yang dilarang oleh syariat maka tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dimakan, tidak boleh dikonsumsi. Jika diperbolehkan maka boleh dikonsumsi. Misalkan makan daging babi, makan bangkai, makan darah, semuanya dilarang dalam Islam, maka tidak boleh, karena itu prinsip syariah. Yang kedua adalah prinsip kuantitas. Ini berkaitan dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariat Islam. Selanjutnya adalah prinsip prioritas. Nah, di sini seorang konsumen muslim harus bisa memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan. Kemarin kita sudah membahas tentang maslahah atau kebutuhan. Itu ada yang doruri, berarti yang memang harus segera dipenuhi, ada yang haji, dan ada yang tahsini. Ada doruriyah, ada hajiyah, dan tahsiniyah. Didasarkan kepada 3 hal itu. Maka yang diprioritaskan untuk dipenuhi adalah yang doruriyah dulu, baru kalau doruriyahnya sudah terpenuhi ke yang hajiyah, kemudian bisa ke yang tahsiniyah. Yang keempat adalah prinsip sosial, memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga tercipta keharmonisan. Jadi kalau misalkan mau mengkonsumsi makanan, disesuaikan dengan masyarakat. Kalau masyarakatnya misalkan tingkat pendapatannya sedikit, maka seharusnya seseorang itu tidak makan dengan foya-foya. Syukur-syukur kalau memang diberikan haknya berupa zakat, bisa infak, bisa sedekah. Yang kelima adalah kaidah lingkungan. Seseorang mengkonsumsi harus sesuai dengan kondisi potensi daya dukung untuk keberlangsungan dan keberlanjutannya
tidak merusak lingkungan. Ini berarti hubungan antara manusia dengan tidak boleh ada eksploitasi besar-besaran untuk pemenuhan kebutuhan. Jadi alam ini memang diperuntukkan oleh Allah, diperuntukkan kepada manusia, tetapi harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keenam, tidak meniru atau mengikuti perbuatan konsumsi yang tidak mencerminkan etika konsumsi Islam. Kemudian etika konsumsi dalam Islam dibedakan menjadi satu, bahwa barang yang dikonsumsi harus barang yang halalan thayyiban, baik halal, tidak membawa madharat. Barang yang dikonsumsi tidak membahayakan, tidak membawa madharat. Kemudian yang kedua adalah halal zatnya, berarti barang yang dikonsumsi sesuai, tidak bertentangan dan tidak diharamkan oleh syariah, bukan babi, bukan darah, bukan bangkai, bukan khomer dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga halal prosesnya, proses dalam memenuhi kaidah syariah. Jadi konsumsi seseorang itu ada 3 proses, mulai dari input, kemudian prosesnya, ada output. Inputnya harus halal, prosesnya harus halal, maka outputnya jadi halal. Inputnya, barangnya harus halal, bukan babi, bukan khomer, bukan daging babi. Jika inputnya halal, prosesnya haram, maka outputnya juga haram. Begitu. Inputnya halal, prosesnya haram. Misalkan kita mau makan ayam itu tidak dilarang, bukan termasuk barang yang diharamkan, tetapi mendapatkan ayam itu ternyata dengan cara yang diharamkan, misalkan merampas atau mencuri, maka jadi tidak halal, jadi haram. Begitu pula sebaliknya, jika inputnya haram, prosesnya halal, maka tetap haram. Jadi yang dihalalkan itu semua proses harus terpenuhi dan halal semua. Inputnya halal, prosesnya halal, dan maka output yang dikeluarkan juga akan halal. Kemudian ada unsur kemanfaatan atau kegunaan barang yang dikonsumsi. Artinya barang yang dikonsumsi akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar daripada kerugian atau mafsadah, baik diri sendiri maupun orang lain. Di sini Islam mengajarkan bahwa tidak boleh ada doror, tidak boleh ada kerugian, baik itu kepada diri sendiri maupun kepada masyarakat atau orang lain. Kemudian yang B adalah kuantitas. Barang yang dikonsumsi tidak boleh berlebihan, tidak terlalu sedikit berarti gigir, juga tidak terlalu boros, tetapi di tengah-tengah, sebagaimana hadis Rasul tadi, khairul umuri ausatuha. Jadi seseorang itu tidak juga gigir, tetapi juga tidak terlalu boros juga. Demikian materi hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.